seseorang yang tidak rela untuk ditinggal tapi ingin melepas gitu, macam-macam gitu. Berat ya? Kenapa sih kostumnya berubah dari yang biasanya pakai kebaya jadi pakai semekan? Awalnya memang karena saat ngobrol dengan Kanjeng Pangeran Notonegoro itu bahwa sebenarnya apa sih yang menjadi kostum busana gladi Bedoyo dulu, yang dulu banget. Nah, Dulu banget. iya, yang dulu banget. Iya. Nah, lalu Halo sahabat Keraton Jogja, jumpa lagi di vlog Keraton. Kali ini adalah edisi spesial Wuryo Kelir atau behind the scene. di balik layar. Di balik layar Di apa Wurinya ya? Kelir, di Wurinya Kelir. Dan kali ini saya juga sama teman yang baru lagi, tapi kayaknya sih udah banyak yang tahu ya. Aduh, masa sih? Aduh, enggak deng. Oh, enggak ya? Bercanda. Jadi ini adalah teman baru saya, namanya adalah Mbak Widyaning Hayu Matoyo. Ya, perkenalkan nama saya Widyaning Hayu Matoyo. Kalau di luar sih biasa dikenal Jeng Ancis gitu ya. Gitu. Udah harus ada jengnya gitu Iya, ya. biar semua tahu. Udah brand trademark. Oke, dan ini adalah sebagai PIC atau apa ya, penanggung jawab untuk promosi Uyon-Uyon Hadiluhung kita di bulan Oktober ini. Yang edisi Bedoyo Sabto ya. Benar sekali. Nah, kita sekarang ada di satu lokasi yang mungkin jarang dilihat. Iya, jarang dilewati turis-turis juga mungkin karena ya. menuju agak-agak mepet ke area Tersembunyi. gitu. Jadi ini sebenarnya masih ada kaitannya juga dengan Bedoyo Sabto, di mana Bedoyo Sabto kan hiasan dalam atau ciptaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini juga prasastinya ada di masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Iya. Tapi nggak mau ngomongin itu lebih lanjut. Iya. Kita mau ngomongin tentang bagaimana serunya Uyon-Uyon Hadiluhung seminggu yang lalu ya. Betul sekali. Kita akan flashback sambil mungkin jalan-jalan. Boleh. Ya, daripada kita di sini terus, nanti kita menjadi berlumut ya. Jadi seperti prasasti gitu Iya, ya, jadi Mbak? seperti prasasti. Jadi kita akan membahas dari Kayak mana dulu nih? kita sekarang menuju ke Bangsal Sri Manganti. Iya. Karena seperti yang sudah ada di vlog-vlog sebelumnya, bahwa lokasi pementasannya kan pindah ya ke Bangsal Sri Manganti. Jadi kan selama ini semuanya baru melihat pementasannya. Iya, kayak versi udah jadinya. Iya. Nah, kita akan mengajak sahabat Keraton Jogja untuk melihat versi di balik layarnya, yaitu seperti apa sih Hiruk pikuk, Hiruk kehebohan, huru hara. Huru haranya teman-teman dari Tepas Tondoyeti. Iya. Yang setiap bulan selalu berkolaborasi sama Kredo Mardowo untuk menyajikan pertunjukan secara live streaming di YouTube channelnya Keraton Jogja. Mulai dari setting kamera lah, terus harus nge-switch gitu kan kalau Kameranya mau, 1, 2, terus ada 4 kamera kalau nggak salah gitu ya. Itu harus ganti-gantinya seperti apa. Kemudian subtitle. Nah, itu juga deg-degan rasanya kayak mau pentas gitu ya buat yang tugas subtitle, karena harus ngepasin biar bener-bener pas. Iya, soalnya ada apa ya, sindenan, terus kondo, terus nanti kan harus dipasin. Kalau yang Bedoyo Sabto sih ini nggak ada pocapan, jadi lebih aman. Tapi kalau beksan kakung itu biasanya agak deg-degan, soalnya banyak pocapan. Nanti aduh kelompat, aduh sampai mana. Iya, tapi gitu-gitu. kalau yang ini cenderung lebih aman, tapi tetap deg-degan juga gitu, karena kan gimana caranya untuk bisa menampilkan subtitle yang nyaman dilihat oleh sahabat Keraton Jogja juga. Terus warnanya juga kita sudah mengalami beberapa kali percobaan, trial and error, dan semoga yang selanjutnya kali ini dan ke depan-depannya bisa udah menemukan formula seperti ini, jadi bisa dinikmati dengan lebih nyaman. Iya, terus selain itu juga kita pindah ke Sri Manganti seperti berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya, karena biasanya kan di Kasatrian, dan karena Sri Manganti itu tempatnya lebih terbuka, dan ini Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro itu ngersake ndawuhke untuk mulai mencoba melakukan uji coba dengan tamu tapi terbatas. Nah, itu juga menjadi tantangan baru bagi kami melihat gimana untuk protokol kesehatannya, karena kalau kita undang tamu otomatis harus nyuguh juga kan. Iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi protokol kesehatan tetap kita jaga, tapi istilahnya untuk tamu juga masih kita beri suguhan yang untuk terbaik, kenyamanan mereka gitu ya. Iya, dan seperti biasa akan ada wewarah pisawanan juga. Bukan akan ya, udah kemarin ya. Sudah. Ada wewarah pisawanan, itu jadi kayak semacam
ngasih tahu tata cara untuk masuk ke dalam Bangsal. bangsal Bangsal Sri Sri Manganti, Manganti. area pementasan, kemudian selama pementasan tuh harus seperti apa. Yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh gitu ya. Benar. Dan tentunya karena ini di era pandemi dan dalam rangka uji coba, kita juga menyediakan untuk cuci tangan ya. Benar ya, pokoknya itu tadi protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Di depan ada cuci tangan, kemudian tempat duduknya Diberi udah jarak. dikotak-kotakin ya kan. Jadi duduknya hanya boleh di area yang diberi kotak. Benar. Kemudian juga masih dalam rangka kolaborasi dengan teman-teman Kisah Tanah Jawa. Wah, senang sekali nih. Nah, sahabat Keraton Jogja, kali ini kita berhasil menculik lagi. Menculik siapa ya? Menculik yang pada banyak banget gitu fans-fansnya. Ditanyakan di channel YouTube, di Instagram juga. Kapan lagi? Nah, ini lagi. Jadi bisa dibilang kolaborasi antara Keraton Jogja dan juga Kisah Tanah Jawa itu berlangsungnya cukup lama ya. Kita kayak berproses bersama, mulai dari latihan sampai pentas. Termasuk kemarin kan waktu latihannya juga Mas Dey sempat orek-orek, sempat menggambar yang hasilnya juga sudah bisa dilihat di vlog pertama. Nah, ini kita sebenarnya pengen tahu aja gitu, gimana sih perasaannya bisa kolaborasi sama Keraton Jogja untuk kali ini? Siapa nih? Ya, saya dahulu ya Mbak ya. Boleh, monggo. Iya, sebenarnya ini satu kehormatan dan kepercayaan bagi kita semua sudah diundang ya Mbak ya. Dalam hal ini ya, insya Allah bisa kita memberikan semaksimal mungkin, sebagus mungkin ya. Tapi kami masih kurang dari kata sempurna, tapi kita akan maksimalkan semuanya. Jadi satu kehormatan dan semoga kita bisa collab untuk berikut-berikutnya. Amin, 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 amin. Bakal banyak juga ya yang menanti-nantikan kalau ada kolaborasi lagi antara Keraton Jogja dengan Kisah Tanah Jawa. Mantap. Yang dimaksud Kisah Tanah Jawa sebenarnya ya ini Mbak. Oh, di sini ya. Mengisahkan tentang Tanah Jawa. Jawa gitu. Oke, kalau gitu. Terus kan baik Om Hao dan juga Mas De kan kemarin nonton latihan, sempat gambar, sampai sekarang nonton untuk pentasnya di hari hanya gitu. Kira-kira ada perbedaan yang dirasakan nggak? Pasti. Kalau saya sebenarnya perbedaan signifikan enggak, cuman makin terbiasa aja. Jadi ketika pertama kesini, ya memang dari pertama udah kayak cocok. Kalau tadi Om Hao bilang ini suatu kehormatan, bagi saya ini suatu keberuntungan kayak gitu. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Semoga ini bisa menjadi jalan yang baik untuk hal-hal yang ada di tanah Jawa seperti itu. Positif ya. Ya. Kalau saya tidak jauh beda dengan Mas De Mbak, cuman yang jelas yang dirasakan hari ini yang berbeda adalah auranya ya. Oh, oke. Auranya. Jadi setiap detik itu tidak bisa berpaling. Melihatnya sudah terfokus gitu, sudah lupa waktu sudah selesai, sudah purno itu baru kaki pegal. Tapi selama berjalan ini nggak tahu Mbak kenapa gitu, karena melihat di sini tuh meresapinya itu pakai perasaan, pakai hati gitu loh, olah rasa. Jadi setiap gerakan tadi sempat kita obrolkan dengan Mas D juga yang ada filosofinya seperti apa, dan pada malam ini semakin terlihat pesan-pesannya, kemudian syairnya juga satu rangkaian. Gerakannya itu menggambarkan sungai, menggambarkan perjalanan, menggambarkan kisah cinta, menggambarkan seseorang yang tidak rela untuk ditinggal tapi ingin melepas gitu, macam-macam gitu. Berat ya. Ya. Ngomong-ngomong soal pesan nih, Ya. kira-kira ada pesan-pesan apa sih yang mungkin ingin Om Hao atau Mas Dey sampaikan untuk para pemirsa Ya, sahabat Keraton Jogja? Mas D mau menyampaikan dulu. Saya dulu. Iya. Kalau saya pesannya singkat saja. Yang pertama, pakai yang pertama. singkat tapi ada banyak. pertama, kedua, ketiga. Banyak hal baru yang bisa kita gali dari culture kita sendiri. Kita sudah hidup di Jawa sekian lama, cuman kadang kita menemukan hal-hal yang baru kita kenal. Ternyata untuk menikmati kesenian misalnya tari seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Sehingga jangan hanya nonton yang
kekinian saja kayak gitu. Yang kekunoan mungkin juga perlu digali kayak gitu. Oke. Karena kuno belum tentu membosankan Oh gitu iya, ya. justru malah Ada yang menarik banyak gitu ya. hal barunya. Oke. Kalau dari Om Hauf? Iya, kalau dari saya pribadi sebenarnya banyak pesan ya. Kita memang terlahir di leluhur yang memiliki budaya adiluhung yang tinggi. Apapun itu termasuk busana, tarian, gending dan macam-macam bangunan juga. Dan satu hal kalau kita lihat hari ini ya Mbak ya, Bedoro Sapto ini memang pesan bagi kita semua, generasi muda terutama yang masih mengejar cita-cita atau mendapatkan tugas. Entah itu belajar, entah itu bekerja, ada baiknya fokus dahulu gitu. Baik Kakung ataupun Putri sama. Karena godaan yang akan menghalangi sebuah misi, tujuan itu pasti cinta di situ. Gitu. Jadi semuanya harus selesai dahulu, semuanya harus mantap dulu, semua matang dulu, jangan kesusu, ngecul ke suara sama naruh hati. Karena kita kembali lagi kalau ikatan yang kuat itu adalah pernikahan. Tetapi kalau pacaran ataupun kita baru kenal, pendekatan itu kan ikatannya rapuh, sehingga bisa ditinggal pas lagi sayang-sayang. Waduh, ini ada yang ikut ketawa nih ya, tim belakang layarnya ikut. Karena kalau yang saya lihat Mbak, karena Iya. kalau saya lihat waktu gerakannya di tengah itu kan seperti akan melihat ke sini tapi akan memalingkan muka. Karena mau melepas tumenggung itu berat, tapi ini kan tugas gitu. Karena nyata menjadi sebuah rindu karena apa ya, kalau disampaikan itu hati saya tetap akan selalu ada walaupun raga tidak akan saya miliki gitu. Aduh, aku tuh dari kemarin pengen komentar mendengarkan pesan-pesan dari Om Hauf tuh kayak, aduh kenapa sih kayaknya relate banget gitu ya sama kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Jadi memang benar sih ya, apapun yang kita tuju, apa yang kita usahakan, kita harus fokus karena sebagian besar godaannya tuh di cinta itu ya. Iya, Kan, ya? karena yang jelas pasti ada usia matang tertentu ya. Matang secara pikiran, juga matang secara finansial, matang secara kesiapan. Karena menikah di sini memang harus siap ya. Kita harus proses dari sebuah pacaran itu adalah mengenal satu karakter sama lain, menyatukan dua keluarga. Karena leluhur kita yang diceritakan itu sudah kesusu naruh hati itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua hari ini. Jika kita sekolah harus diselesaikan dulu, bekerja diselesaikan dahulu, jangan sampai kena masalah ini. Karena leluhur pun pasti inginnya kita menjadi satu generasi besar, satu generasi yang bisa membanggakan untuk kedepannya. Oke. Dan memang seperti yang Mas Dey tadi bilang, kayaknya ini semua tuh bukan suatu kebetulan gitu. Kayaknya karena kalau dari saya melihat konten-kontennya Kisah Tanah Jawa juga hampir inline gitu ya, hampir relate dengan beberapa konten-konten sebelumnya yang juga membahas tentang cinta sejati dan bagaimana mencintai itu jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu menaruh hati, karena kalau ada tugas, ada misi itu harus diselesaikan dulu sebelum nanti tergoda dengan yang lainnya. Ya, semua butuh proses ya. Iya, nggak bisa instan, jangan terbawa nafsu. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu, matur nuwun sangat Sami-sami, Mbak. untuk kolaborasi kali ini, epic sekali, luar biasa. Dan mungkin karena ini sebagai penutup untuk rangkaian vlognya Keraton Jogja nih di YouTube channelnya Keraton Jogja, kita bisa nodong closing ala KTJ kali ya. Iya. Sekali ini yang closing Om Hauf, bukan kita berdua. Boleh. Linting-linting. Iya, terima kasih untuk yang sudah like, memberikan komentar positif, juga kritik dan masukan dan saran. Untuk yang share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe di channel official Keraton Yogyakarta yang official ya. Di sini yang official, oke. Nanti juga kita biar bisa berkolaborasi terus, bisa subscribe juga di channel Kisah Tanah Jawa, biar nanti segera silver play button ya Mbak ya, 100 Amin. 100 subscriber ya. Semoga ya. Semoga. Dan untuk tetap mendapatkan informasi, bunyikan lonceng seperti setiap 1 jam ya Mbak ya. Oh iya, setiap 1 jam sesuai jamnya. Oke, siap.
Ya, tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga semuanya sirna, kita semua bisa jalan-jalan dan menelusuri kembali. Dan tetap jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah sebagai generasi muda, karena bangsa yang besar dapat dihancurkan ketika generasi mudanya lupa akan sejarahnya. Mungkin akhir kata ya Mbak ya, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu. Sagung dumadi.